Selamat malam, terima kasih kepada Bapak Goklas selaku dosen pengajar. Di sini saya Nimade Fitriani akan menjelaskan mengenai materi 6 dan 7 yaitu kedisiplinan dan kepemimpinan. Sumber daya manusia yang unggul digerakkan oleh dua mesin yang saling bergantung yaitu kedisiplinan dan kepemimpinan. Kedisiplinan yaitu suatu fondasi yaitu kesadaran menaati peraturan baik tertulis ataupun tidak untuk mencapai tujuan. Dan kepemimpinan yaitu sebagai mesin penggeraknya yaitu proses pengarahan dan pemberian pengaruh untuk menciptakan integrasi yang serasi. Kedisiplinan sebagai alat komunikasi manajerial dari sisi paradigma positifnya, yaitu disiplin adalah alat bagi manajer untuk berkomunikasi agar karyawannya bersedia mengubah perilaku. Sedangkan paradigma negatif dari eksternal yaitu sikap patuh yang muncul semata-mata karena ditentukan dari luar atau atasannya. Ada tiga elemen dasar proses pendisiplinan yaitu wewenang garis, yang kedua logika dan komunikasi, dan yang ketiga yaitu sikap dari pimpinan. Indikator gejala penurunan kedisiplinan berdasarkan indikator kedisiplinan Malayu, yaitu tingkat absensi dan keterlambatan, frekuensi kesalahan, labor turnover atau LTO, dan peringatan maksimalnya adanya pemogokan. Tindakan pendisiplinan negatif yang pertama itu peringatan lisan, peringatan tertulis, penghilangan hak dan denda, skorsing, demosi, dan yang terakhir pemecatan sebagai risiko tertinggi. Pedoman krusial pendisiplinan dilakukan secara pribadi, yang kedua harus bersifat membangun dan memperbaiki, dilakukan segera oleh atasan langsung, sikap pimpinan harus kembali wajar setelahnya dan tidak menaruh dendam. Titik tumpu keberhasilan sistem kedisiplinan sempurna meliputi aturan pengawasan dan eskalasi sanksi akan runtuh tanpa sosok yang dihormati untuk menjalankan. Keberhasilan menggerakkan karyawan dan menegakkan disiplin sepenuhnya bergantung pada kepemimpinan. Seorang pemimpin yang lemah bukan hanya akan mengacaukan perusahaan, tapi akan kehilangan rasa hormat dari bawahannya. Strata organisasi dan tanggung jawab kepemimpinan ada tiga yaitu top management, titik fokusnya pelaksanaan administrasi, penyusunan rencana kebijakan dan pelaporan. Yang kedua middle management, fokusnya eksekutif pelaksanaan rencana dan kebijakan organisasi. Dan yang ketiga operating management, yaitu fokusnya eksekutif operasional harian di lapangan. Adapun tanggung jawab pemimpin menurut Robert Miljus yaitu menentukan tujuan kerja yang realistis, melengkapi karyawan dengan sumber dana, mengkomunikasikan harapan secara jelas, memberikan hadiah sepadan, mendelegasikan wewenang secara tepat, menghilangkan hambatan pelaksanaan kinerja, dan menilai pelaksanaan kinerja serta menunjukkan perhatian. Adapun aliran wewenang ada dua yaitu kekuasaan puncak di bawah atau top-down authority, di mana wewenang diturunkan langsung dari atasan, yang mana kekuasaan berasal dari mandat hierarki. Yang kedua yaitu kekuasaan teori penerimaan atau bottom-up authority, yang mana pemimpin diakui dan diterima oleh bawahan karena respek pribadi atas nilai atau kualitasnya. Selanjutnya itu teori 4 goal atau 4 kuadran gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu direktif atau autokrasi, segala keputusan di tangan pimpinan. Yang kedua partisipatif, yang ketiga suportif atau demokrasi, dan yang terakhir orientasi prestasi. Adapun spektrum kendali menurut Harris dan Redin ada tiga, the autocratic leader, pusat kewajiban keputusan, the participative leader, berkonsultasi dan mendelegasikan wewenang tertentu, dan yang terakhir the free rein leader, delegasi wewenang secara utuh. Next, indikator efektivitas dan pemilihan gaya kepemimpinan. Indikator pemimpin yang efektif yaitu jelas dalam memberikan perintah, peka terhadap saran, kreatif menciptakan lingkungan yang baik, mampu menciptakan disiplin diri dan kelompok, bijak dalam memberi penghargaan dan teguran, serta bersedia menjadi teladan dan memberi bimbingan. Ada 4 faktor penentu gaya menurut Harris, yaitu faktor dalam organisasi, faktor karakteristik pimpinan, faktor kemandirian dan keahlian bawahan, dan faktor kompleksitas situasi penugasan. Penyelarasan kepemimpinan dan pendisiplinan ada tiga, yaitu autokratis atau direktif, dapat menghasilkan disiplinan eksternal. Yang kedua suportif atau partisipatif, yaitu mengandalkan hubungan yang harmonis dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu orientasi prestasi atau free rein, yang mana membutuhkan kedisiplinan yang internal dan mandiri. Berikut sumber materi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan selamat malam. Terima kasih.